Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ad-Duha. Kemarin asbabun nuzulnya sudah kita bahas. Sekarang ganti isinya dari surah Ad-Duha. Sering dibaca Bu ya? Nggak hafal? Masa sih? Wad-duha, demi waktu duha. Waktu duha itu dari jam berapa sampai jam berapa? Setengah 7 sampai setengah 12. Tergantung matahari terbitnya jam berapa. Kalau sekarang matahari terbit jam 6 ya, apa jam 6 kurang dikit lah ya. Lah maka kira-kira duha itu yang benar tadi setengah 7 sampai berakhirnya ketika menjelang masuk waktu duhur. Kalau sekarang duhur jam 12 kurang 10 menit kayaknya, ya berarti kurang-kurang dikit dari itu baru berakhir waktu duha. Jadi sholat duha itu bermula dari ketika matahari sudah meninggi, ya sekitar kira-kira setengah 7 itu tadi, sampai menjelang masuknya waktu duhur. Jadi orang sholat duha jam 11 masih boleh. Cuma rata-rata biasanya juga jam segitu ya, jam 8, 9. Tapi seandainya jam 11 pun boleh. Nah, sebelum sholat duha ada sholat sunnah yang mendahului, namanya sholat sunnah isyraq atau syuruk, yaitu ketika matahari terbit sudah sempurna terbit. Ya kalau sekarang jam 6 kurang dikit, ya jam 6 lewat 10 lah. Itu ada sholat sunnah namanya isyraq atau syuruk, 2 rakaat. Nanti setelah itu baru masuk waktu duha. Dan juga pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha itu juga dilaksanakan pada awal waktu duha sampai nanti menjelang masuk waktu duhur. Seandainya ntar Idul Adha ada yang laksanain kok jam 11 boleh, cuman gak umum. Apalagi nanti hari Jumat kayaknya ya, udah ketabrak sama sholat Jumat. Wadduha, demi waktu duha, berarti Allah bersumpah dengan waktu duha. Dalam Al-Quran Allah sering bersumpah dengan menggunakan waktu. Ada wadduha, demi waktu duha. Ada yang sebelumnya dulu pernah kita pelajari dan termasuk surat favorit dalam sholat, wal asri, demi waktu asar. Ada wal laili, demi waktu malam. Ada wan nahari, demi waktu siang. Lah kenapa Allah banyak bersumpah dengan menggunakan waktu? Karena memang waktu bagi orang yang bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka orang itu orang yang sukses. Minat dunia ilal akhirah. Waktu yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita ini kan sama persis ya. Yang diberikan ke saya, ke ibu, ke orang-orang lain itu sama persis. Seminggu sama 7 harinya, sehari ya sama 24 jam, dalam 1 jam ya sama 60 menit. Tapi kenapa kok ada yang pinter, ada yang nggak pinter, ntar kalau dibilang goblok ngambek tuh. Ada yang kaya, ada yang kismin. Ya karena kadang orang itu dikaruniai awal sama, tapi ada yang pinter manfaatin waktu, ada yang enggak. Sama-sama sekolah, berangkat dari rumah bareng jam 6 umpama, pulang jam 1. Lah hasilnya setelah 6 tahun lulus SD, yang satu pinter, satu
Enggak, karena yang pinter itu biasanya pinter memanfaatkan waktu. Waktunya belajar yo belajar, waktunya tidur ya tidur, waktunya main ya main. Lah yang enggak pinter, waktunya belajar malah main. Waktunya main tidur. Suruh belajar main. Yo sama-sama lulus kelas 6 yo hasilnya beda. Sama-sama nyantri umpama 5 tahun. Yang satu pinter, yang satu enggak. Ya tadi, yang satu pinter memanfaatkan waktunya. Waktu nyantri dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lah orang dagang ya gitu. Dagang yang pinter, ya pinter memanfaatkan waktu. Wah musim panas, dagang es. Musim hujan, ya wedang ronde apa-apa ya. Hujan-hujan jualan es. Musim kenaikan anak sekolah, jualan buku, jualan seragam. Biasanya yang laris kan gitu. Wah musim puasa ya jualan kolang-kaling. Apa namanya? Ya situlah pokoknya. Maka ada pepatah, kalau bahasanya orang Kulon, the time is money. Waktu adalah uang. Lah iya kan ya? Lah kalau Sayyidina Ali bilang al waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Fa illam taqtahu qata'aka. Kalau kita nggak pinter-pinter memanfaatkan waktu, suatu saat kita akan bilang coba dulu saya ikut, pasti saya udah ini. Tapi itu nanti kalau udah lewat. Iya. Kalau kita nggak bisa manfaatin waktu, suatu saat kita akan menyesal dengan berlalunya waktu. Coba kalau saya dulu diajak dagang itu mau, saya udah punya tabungan. Cuman bilang coba doang. Coba tuh dulu, waktu dulu saya ngerajin ngaji, rajin belajar, pasti nggak kayak begini nih. Belajar kuliah ayyuhal kafirun aja nggak bisa berhenti. Wala ana wala antum gak kelar-kelar. Baca wal asri kaya ujungnya ketuker wati. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, yang aturan wa tawasau bil haq malah falahum ajrun ghairu mamnun. Coba orang yang gak pinter manfaatin waktu pasti akan suatu saat akan nyesel dengan berlalunya waktu. Orang yang sungguh-sungguh aja nyesel, apalagi yang gak sungguh-sungguh. Orang yang waktu nyantri, waktu sekolah, belajarnya udah maksimal, itu pun coba dulu kalau saya lebih lagi. Biasanya orang memang begitu. Nah, maka dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan menggunakan waktu. Nah di sini wadduha, demi waktu duha. Walaili idza saja, walaili demi waktu malam. Berarti kalau ada orang namanya laili, namanya artinya malam. Ada kan ya orang namanya laili? Nah, ini laili berarti artinya waktunya malam. Kalau nur laili berarti ya cahaya malam, cahaya malam ya lampu. Walaili demi waktu malam. Idza saja ketika tenang, adem, sunyi. Cuma sekarang malam itu udah nggak sunyi lagi, apalagi di Jakarta. Jam 9, jam 10, apalagi malam minggu, pada nongkrong di pinggir jalan, anak-anak main bola kadang sampai entah jam berapa. Walaili demi waktu malam, idza saja ketika udah tenang, sepi, sunyi, teduh dan lain-lain. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, kemarin sudah saya singgung sedikit ketika membaca qala itu, kalau ketuk
tuker sedikit bahaya. Ma tidaklah wadda'aka meninggalkanmu rabbuka Tuhanmu, wa ma qala dan tidak juga membenci. Qala lamnya panjang, qafnya pendek, artinya benci. Kalau dibalik, qafnya yang panjang, lamnya pendek, qala artinya ngomong, berkata. Kan sering kita dengar qala Rasulullah. Kalau bacanya kebalik, qala Rasulullah artinya Rasul membenci Rasul. Kalau qala lamnya pakai tasydid artinya sedikit. Kalau qala artinya berkata, kalau qala artinya membenci, kalau qalla artinya sedikit. Beda-beda sedikit artinya berubah. Sama kayak orang ngucapin amin. Yang benar itu yang amin atau amin atau amin atau amin. A-nya pendek, B-nya panjang. Yang lain? A-nya panjang, B-nya panjang. Oh ya, orang segini aja beda-beda ya. Padahal kita tiap hari ngomong itu, apalagi kalau hadir di acara begini ya. Yang benar amin, A-nya panjang, min-nya panjang. Atau A-nya panjang, min-nya pendek, amin. Atau A-nya pendek, min-nya panjang, amin. Atau dua-duanya pendek, amin. Yang benar yang mana ya? Lah yang sehari-hari ibu amalin itu yang mana? Dua-duanya panjang. Kalau saya perhatiin sih tergantung walau dolimnya. Kalau walau dolimnya panjang itu biasanya amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba kok begini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh. Kalau terawih kan bacanya cepet. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh kan? Iya, kalau sholat biasa bacanya panjang, alon-alon, aminnya amin. Kalau terawih, kalau begini nih, ngaji begini, kalau tadi baji doa, kayaknya nggak begitu tadi. Itu tulisannya kalau Indonesia sama persis ya, AMIN, nah, gitu dong. Kecuali disesuaikan dengan tulisan Arabnya. Kalau amin depan panjang, belakang panjang, artinya ya Allah kabulkanlah. Kalau amin itu artinya orang-orang yang bisa dipercaya. Tapi kalau amin artinya percayalah. Beda ya? Beda lah. Kalau amin itu artinya saya nyuruh orang supaya dia percaya. Tapi kalau amin itu artinya orang-orang yang bisa dipercaya. Rasulullah itu gelarnya sebelum menjadi seorang nabi adalah Al-Amin. A-nya panjang, min-nya pendek. Lah kalau kita amin-amin itu biasanya kalau pertama sih masih benar amin. Tapi kalau doanya panjang, lama-lama tangannya begini amin, amin, amin. Kalau pertama benar nih ini amin, amin. Tulisannya sama tapi panjang pendek beda, jadinya artinya beda. Ya sama kayak ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah
Tuhanmu itu meninggalkanmu dan juga tidak membencimu. Ini kan dari asbabun nuzulnya kemarin ada seorang wanita, masih ingat siapa namanya? Yang wajahnya cakep tapi kelakuannya naudzubillah. Siapa namanya, masih ingat ya? Lah kok pelongo? Baru 2 minggu. Namanya memang tidak ditulis tetapi tercatat wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamil. Ummu itu ibu, Jamil itu artinya cakep. Ibu yang cakep fisiknya tapi kelakuannya dia kemana-mana itu hammalah itu wanita yang membawa. Al-hatab kayu bakar. Lah gunanya kayu bakar itu untuk dibakar. Kalau dulu karena belum ada kompor, ya pakai bahasa hatab. Kalau sekarang mungkin nyebutnya tukang kompor. Tukang kompor bukan berarti kok dia jualan kompor ya. Tukang kompor itu orang yang udah adem-adem dikompor-komporin akhirnya berantem. Nah itu dulu hobinya Ummu Jamil, istrinya Abu. Lah kalau ada orang sekarang biar pakai jilbab rapi tapi suka ngompor-ngomporin orang, itu berarti penganut Ummu Jamil. Namanya bagus loh, Ummu Jamil, orangnya ya cakep. Wong istrinya Abu Lahab itu satu darah dengan Rasulullah, keturunan Quraisy. Orang Quraisy itu nggak ada yang modelnya kayak begini-begini. Ya termasuk ini nggak ada yang modelnya begini. Tapi kelakuannya yang naudzubillah. Lah dulu itu ada Ummu Jamil itu yang sangat benci dengan Rasulullah, yang suka nyebar kompor tadi itu, bahwa ya dia nggak mau nyebut Nabi Muhammad, ya nggak mau. Muhammad udah ditinggalin sama Tuhannya. Nyatanya tuh wahyu udah gak turun-turun lagi, Jibril udah gak mau datang-datang lagi. Lah untuk membantah isu itu tadi, ini kan isu udah kadung menyebar di seluruh seantero Mekah saat itu. Lah untuk membantah isu itu langsung Allah bersumpah, wadduha, demi waktu duha, walaili idza saja, demi waktu malam yang sudah tenang. Lah baru isi omongannya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Allah itu meninggalkan Rasulullah dan juga tidak membenci Rasulullah. Karena isu yang berkembang, Rasulullah sudah dibenci sama Tuhannya, ditinggalkan sama Tuhan. Analoginya begini loh Bu. Analoginya begini. Ada orang lagi kasmaran, hampir tiap hari ngapel. Tiap hari ngapel, bawain martabak, bawain apalagi biasanya? Cilok. Bawain wes macam-macam lah. Tiba-tiba yuk dibawain cilok, kayak dibawain martabak, kayak dibawain capcay apa sapa ngono lah. Lah tiba-tiba kok enggak datang. Lah orang yang mendukung pasti akan bilang, oh mungkin lagi sibuk, enggak sempet datang. Orang yang enggak seneng, alah pasti udah ditinggalin tuh, udah dapet yang lain yang di sono. Orang yang enggak seneng biasanya kan begitu ya. Nah, itu yang dialami oleh Rasulullah ketika beliau lagi kasmaran dengan Jibril, kasmaran dengan datangnya ayat-ayat Quran. Tiba-tiba Jibril gak datang lagi. Lah orang yang mendukung Rasulullah akan bilang, oh mungkin memang biar ada waktu jeda dulu, biar ayat-ayat ini diamalin dulu. Tapi yang gak seneng kayak Ummu Jamil tadi bilang, udah ditinggalin tuh. Sama kayak kita lah deh. Kita itu kalau ada orang ada masalah,
Yang mendukung pasti akan mengambil dari sisi baiknya, tapi yang nggak mendukung pasti akan mencap dari sisi negatifnya. Umpama nih, ada yang biasanya hadir kok nggak hadir, duduknya istiqomah umpama sebelah sini. Nah, ya umpama. Lah kalau yang demen, oh mungkin lagi sibuk atau mungkin lagi kurang sehat kali, kok nggak hadir. Yang seneng, kalau nggak seneng, paling udah nggak hadir lagi, udah nggak ngaji lagi orang model kayak begitu itu. Di masyarakat itu, setiap keputusan, setiap yang kita lakukan pasti akan timbul dua kelompok, antara orang yang seneng dengan orang yang nggak seneng. Loh, orang ngimami tiap hari itu, kalau yang seneng, alhamdulillah ya Pak Ustadz itu istiqomah ngimamin terus, walaupun lagi kurang sehat, walaupun lagi batuk-batuk tetap ngimamin. Itu yang mendukung. Kalau yang nggak dukung, paling dia ngimami dibela-belain sampai batuk-batuk itu biar nggak diganti posisinya. Lah bener, setiap kejadian keputusan yang kita ambil di masyarakat itu yang pro pasti akan dukung, yang kontra pasti akan nyari sisi negatifnya. Umpama tiba-tiba entah punya usaha apa, orang itu bangun rumah, ganti kendaraan. Yang mendukung alhamdulillah mungkin usahanya lagi lancar, rezekinya lagi bagus, itu yang dukung. Coba yang kontra pasti akan ngomong, tuh miara tuyul di mana itu? Kok tiba-tiba bangun rumah, tiba-tiba ganti kendaraan? Wes pokoknya kita hidup di masyarakat itu kemungkinannya ya dua itu. Orang yang seneng pasti akan dukung kita, yang enggak seneng pasti akan nyari sisi negatifnya. Apapun yang kita lakukan, kita nyekolahin anak. Ini pernah saya alami sendiri. Waktu saya masuk pesantren itu terkenal pesantren favorit, bayarannya mahal, ketat, pelajarannya berat. Orang yang seneng akan bilang ke saya atau ke mak saya, wes moga-moga kuat ya, insya Allah kalau kamu bisa lulus di situ jadi deh. Itu yang dukung. Yang nggak dukung omongannya apa? Alah, keluar aja nggak bakalan nyampe. Bayarannya mahal, apalannya banyak, udah keluar aja, keluar. Pindah ke sono loh, enak loh sekolah di sono. Sekolah sono enak loh, berangkat masuk jam 7, jam setengah 9 udah keluar. Itu pasti kejadian di masyarakat itu pasti begitu. Umpama, ya kayak begitulah. Itu baru anak sekolah, kita milih nyekolahin anak. Mohon maaf umpama Bu ya, kita ekonominya ngepres pas-pasan lah. Lah kok tiba-tiba anak kita lulus SMA minta kuliah di UI umpama. UI kan lumayan ya. Kalau enggak di Jogja ya UGM, kalau enggak di Bandung ya di ITB. Lah kemudian bismillah, mosok sih enggak bisa. Tetap anak ibu masuk ke UI. Yang seneng pasti akan ngedoain. Tetap semangat Bu, demi anak, insya Allah anaknya sukses dah. Yang seneng. Tapi yang nggak seneng apa omongannya? Orang ngontrak aja belagu mulai anak di UI. Itu di masyarakat itu biasa gitu Mas. Yes, makanya kalau ada yang mencibir apa yang kita lakukan, anjing menggonggong, bodoh amat. Itu yang dilakukan orang tua saya dulu. Bodoh amat, kok saya kepepet gak minjem duit situ aja. Pokoknya saya punya cita-cita anak saya nyantri di sono, harus saya bodoh, istri saya bodoh, masa anak saya harus bodoh lagi. Ya, kalau kita punya cita-cita yang baik, biar diomongin orang, wis anjing menggonggong. Jangan, oh iya, ngapain ya saya nyekolahin anak tinggi-tinggi, saya cuman kontraktor. Ngontrak terus sudah kontraktor aja. Wis pokoknya kalau punya niat baik, bismillah. Yang mencibir apa yang kita lakukan pasti ada. Pasti ada. Orang kerja terus pasti ya dicibir, orang kebanyakan nganggur ya diomongin.
Orang hidup di masyarakat itu coba ibu punya suami kelihatan di rumah mulu. Suamimu nganggur mulu. Makan dari mana? Giliran nggak pulang-pulang suamimu kerja mulu. Wes di masyarakat ini memang begitu. Yes, makanya kita nggak usah ambil pusing. Asal kita yakin bismillah ini baik, ya wis jalan terus bodoh. Kadang kata-kata itu perlu bodoh amat. Kalau minjem bahasanya Al-Maghfur Gus Dur ya gitu aja kok. Ya memang tantangan itu begitu. Gak ada orang hidup gak ada tantangan ya gak ada. Kanjeng Nabi aja digituin ya. Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat Jibril gak datang langsung diomongin yang enggak itu Nabi, apalagi kita biasa ini ya. Kita hidup bermasyarakat begitu itu biasa. Kalau pengen gak digituin ya jangan tinggal di masyarakat, tengah hutan sendirian, aman tuh, gak ada yang ngomongin. Itu pun diomongin cuman kita nggak denger aja. Orang mau hidup sendirian di hutan apa enaknya tuh. Selalu ada plus sisi positif dan sisi negatif. Ayat yang selanjutnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu dan pastinya akhirat khairun itu lebih baik laka untukmu minal ula daripada dunia. Akhirat lebih baik daripada dunia. Tapi kita ini lebih semangat bila ada urusan dunianya daripada urusan akhirat. Umpama Selasa depan kan kita udah tahu kalau hari Selasa jam 12:30 mulai kita ngaji di sini. Tiba-tiba ada pengumuman entah dari Kesemek atau dari sebelah, mohon ibu-ibu hadir ke tempat ini, insya Allah ada pembagian sembako gratis. Kira-kira masih kesini apa ke tempat sembako gratis? Ayo. Iya kan jawaban terserah ibu kan ya. Ya terserah, wong hidup itu pilihan kok mau milih yang mana ya terserah. Umpama contoh lain. Saya terserah mau ibu jawab apa ya terserah. Umpama ibu dikasih uang 50.000 hari ini atau 500.000 tapi 2 minggu lagi. Milih mana? 50.000 hari ini nih langsung dibagiin 50.000, tapi nanti 2 bulan lagi 500. Milih yang mana ya? Omongan orang sekarang pasti saya milih pokoknya yang langsung lah 5.000, biar 50.000 yang penting udah langsung di depan mata, di tangan, daripada 500 tapi masih awang-awang. Awang-awangnya awang-awang bahasa Indonesianya masih belum pasti loh kan? Itu sama kayak kita dikasih dunia itu sekarang sama akhirat surga itu kan masih nanti ya. Ya kalau bisa pokoknya yo sekarang kalau bisa ya. Itu kita ya semua begitu. Rasulullah dalam satu hadis pernah menyampaikan bahwa umat akhir zaman itu akan yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Akan demen banget dengan dunia tapi lupa akhirat. Kalau urusan dunia itu berani keluar duit banyak, tapi kalau urusan akhirat kebanyakan mikir. Contoh, ibu kalau mau ke pasar bawa uang 30.000 lah, itu kekecilan apa kegedean? Dapat apaan 30.000? Kalau kau mau ke sini nih, sini mau ngaji,
Ngaji ada kotak amal kan? Ada ya? Ada. Bawa 30 kegedean atau kekecilan? Kegedean ya, 10.000 aja kegedean ya. Kalau perlu mampir ke warung, tuker gocengan 2. Ya wis kita emang begitu. Kalau urusan dunia itu lama ya betah, tapi urusan akhirat ngaji gitu. Makanya saya ngaji 1 jam full saya ini nggak pernah. Rata-rata paling kalau saya rekam itu paling 40 menit udahan. Karena saya perhatiin ibu-ibu udah yang nyelonjor, yang kaki ditekuk. Tapi coba kalau lagi ngeliat-ngeliat TikTok, TikTok apa? Oh, itu kadang 2 jam yo bisa khusyuk, tumanina, istiqomah. Lah iya, bini. Tapi kalau ngaji ya kaki yang nyelonjor, yang ditekuk, ya wis sembuh lah. Ya sih emang begitu aja. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukan berarti kita nggak boleh urusan dunia. Dunia ya harus, karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang sawah untuk menanam panennya nanti di akhirat. Lah kalau nggak punya sawah nanamnya gimana? Wong orang mau ngaji ya butuh modal ya. Nah iya kan? Itu basic memang nggak modal. Modal beli air minum, beli kopi. Ini nyalain AC, nyalain sound system kan ya modal. Modal apalagi ibadah umroh paling enggak 35 juta, 40 juta, haji. Ibadah ya butuh duit ya. Bentar lagi kurban ya, kalau nggak punya duit, kok bisa? Sholat gratis sholatnya, cuman kan perlengkapan sholat mukena, yuk. Apa yang mukena tok kan ya enggak, sajadah. Apa yang mau kena masjid ya enggak. Kalau ruangannya panas ya butuh kipas angin, butuh AC. Lah kalau enggak ada listriknya apa yang muter itu kipas. Lah iya ya tetap ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ya butuh untuk modal nanti di akhirat. Makanya kita yang dagang ya dagang, yang kerja ya kerja, tapi saatnya nanti ibadah ya ibadah. Tadi yang pinter-pinter memanfaatkan waktu. Tapi kalau seandainya kita di dunianya ini kok dalam tanda kutip tidak berhasil, tidak sukses, jangan putus asa. Masih ada harapan babak kedua. Ibarat orang main bola, gagak pertama kita kalah, masih ada harapan babak kedua. Ya syukur-syukur babak pertama menang, babak kedua menang. Itu Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Nah, idealnya ya begitu. Tapi kalau seandainya dunianya gagal, alias usaha ini nggak berhasil, kerja itu nggak berhasil, ini nggak berhasil, sampai tempat tinggalnya S-nya sampai ke depan Islamik. Rumah sangat sederhana, sempit sekali, sampai selonjor saja susah. S-nya banyak ya. Ya wis, memang rezekinya mungkin segini, tapi nanti harapannya siapa tahu di akhirat termasuk orang yang berhasil. Segagal-gagalnya di dunia paling banter umur orang sekarang 60, 70, 80 udah langka. Umpama hidupnya belangsak tapi sekarang udah umur 60, kalau ngikutin Rasulullah 63, berarti belangsaknya tinggal 3 tahun lagi. Kalau udah umur 62 11 bulan, belangsaknya tinggal sebulan. Lah kalau udah 62 tahun 11 bulan 29 hari, belangsaknya tinggal sehari.
gak usah putus asa ya wes, bismillah, wes moga-moga ya memang Allah menakdirkan begini. Seandainya kita ditakdir kok hidupnya kismin, alhamdulillah. Kalau kemana-mana orang kismin itu lebih tenang daripada orang kaya. Orang kaya yang banyak duit itu pusing, duitnya taruh di brankas, brankasnya dikunci, kuncinya brankasnya taruh lemari, lemarinya dikunci, lemarinya di kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya ada gerbang, gerbangnya dikunci, kalau perlu keluarga ada portal, portalnya udah berapa lapis kuncinya. Kalau orang miskin keluar rumah pintu kebuka juga tenang aja, maling masuk aja nyesel, maling masuk nyesel, waduh apa yang diambil. Tapi yo pengennya yo punya duit banyak yo, biar bisa modal buat akhirat itu nanti. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.